bikin bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ada dendam di dalam hati. Ada maaf dari kelapangan dada dan kelapangan hati. Mana yang indah di antara keduanya? Yang indah adalah memaafkan. Mendendam menjadikan hati semakin sakit. Mendendam menumbuhkan kekotoran hati. Bahkan bisa melahirkan kejahatan-kejahatan yang banyak. Dendam di dalam diri. Ini dalam hal apa? Dalam hal urusan pribadi kita. Pribadi kita yang diganggu, bukan urusan Allah, urusan agama, urusan pribadi. Aku dicaci, aku difitnah, aku dihina, hartaku diambil, dan sebagainya. Urusan pribadi. Maka orang cerdas adalah pandai memaafkan. Biarpun mohon maaf kalau urusan harta kita akan menuntut ke mahkamah, tapi kita tidak akan mendendam. Dia jahat kepadaku, telah mengambil hartaku. Aku akan tuntut di mahkamah, iya, tapi tidak dengan dendam. Kalau seandainya nanti sudah kita berhasil, kita tetap lapang hati kepada dia. Bahkan mungkin beri hadiah kepada dia. Tapi kalau sudah hati pendendam, Masya Allah, capek orang pendendam. Dan pendendam ini, dendam ini penyakit yang membahayakan. Baginda pernah menyebutkan, dabba alikum da'ul umami qablakum. Akan merayap kepada kalian penyakit umat terdahulu. Jadi dulu ada umat yang diuji Allah dengan penyakit yang mengerikan. Yaitu al-baghdha, kebencian, dendam. Wajal halikatu, dan itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ar walakin tahliku din. Dan aku tidak menyebut sebagai pemangkas rambut, tapi memangkas agama. Lihat, pendendam seperti orang tidak punya agama. Kadang yang dimusuhi adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, pendendam. Kadang tidak peduli dengan agama. Yang penting dia harus melakukan sesuatu sesuai dengan suara kebenciannya. Nah, maka dari itu lihat, para kekasih Allah punya qalbun salim. Salamatus sudur. Hati lapang. Selagi itu adalah umat baginda Nabi, dia salah kepadaku, aku maafkan dia. Dan alangkah indahnya orang yang punya hati lapang, mudah memaafkan, Masya Allah. Anda bayangkan dalam diri Anda sendiri, kalau Anda mendendam kepada seseorang yang dia berbuat salah kepada Anda, lihat, Anda melihat dia sudah marah. Tak tanya ada berita kesuksesan dia, tambah marah. Lihat anaknya sukses, Anda tambah marah. Dan seterusnya, sampai kapan kita harus sakit dengan amarah ini? Tapi kalau kita mau melihat dia sebagai umat Nabi Muhammad, itu umat Nabi Muhammad, dia telah mencaciku, menfitnahku, menggunjingku, ya Allah, ampuni dia. Berikan petunjuk kepadanya. Terus kita gembur dengan kebaikan-kebaikan kita berikan kepadanya. Apa yang terjadi? Bisa jadi doa kita dikabul dan selesai problem mereka. Setelah itu hati kita semakin adem, tentrem. Cuman permasalahannya pendendam tidak pernah menyadari kalau dia punya pendendam. Menganggap ini membela kebenaran. Membela kebenaran adalah di mahkamah kalau urusan mahkamah. Tapi dendam di dalam hati. Bahkan yang berurusan dengan mahkamah tidak harus orang pendendam. Karena mengambil hak saya. Saya mengambil hak saya yang diambil adik saya, abang saya ke mahkamah. Harus mahkamah. Bukan dengan benci. Mengambil hak. Setelah itu berpelukan, selesai. Tapi kalau sudah namanya pendendam, na'udzubillah. Dan nanti ada pangkat tinggi. Di surganya. Orang-orang bertakwa. Takwa adalah cirinya, diantaranya adalah begitu mudah memaafkan. Kalau ada marah disimpan. Tidak langsung diungkapkan. Karena marah kepada umat Nabi Muhammad menyakiti. Kalau marah urusan agama, ia berbeda. Pribadi. Diriku yang diganggu. Aku loh ya, bukan orang lain. Kalau orang lain diganggu, saya boleh marah. Saya boleh menegakkan kebenaran. Orang lain diganggu. Ayahku, guruku, baginda Nabi, dan seterusnya. Tapi aku.
Sehingga para kekasih Allah itu bahkan hartanya dicuri oleh orang. Tidak pengen marah dengan pencuri lalu mengutuk pencuri. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah itu curian terakhirnya. Dan cukupkan setelah itu ya Allah dengan kehalalan sehingga tidak mengambil yang haram. Allah, indah. Dan ini ilmu yang harus kita hadirkan dan harus kita pelajari dengan benar. Kita latih hati kita untuk pandai memaafkan. Dan banyak di sana cara-cara yang dihadirkan para ulama bagaimana kita mampu memerangi dendam di hati kita. Dan penghuni surga adalah orang yang di dunia seperti di surga. Disakiti malah memberi kebaikan. Suatu ketika ada orang datang pada baginda Nabi, ya Rasulullah, ada orang berbuat jahat lalu aku balas dengan kejahatan. Nabi menjawab, ya kamu sama kayak dia. Nah, aku balas dengan jahat sama kayak dia. Lalu, yang benar bagaimana? Di saat dia melakukan tidak kebaikan kepadamu, kau balas dengan kebaikan. Itu baru istimewa. Biarpun hanya dimulai dengan panjatan doa. Maka biasakan kalau Anda marah dengan seseorang, pastikan Anda hadirkan dalam panjatan doa kebaikan untuk orang tersebut. Ingat, itu orang hebat yang memerangi baghdha, kebencian. Sebab kalau kebencian biasa kita tanamkan di hati kita biasa dengan benci. Akhirnya mudah membenci siapapun. Selagi kita berbeda denganku, benci, akhirnya menjadi seorang ahli baghdha. Al-baghdha. Punya kebencian. Dan di dalam Al-Quran disebutkan ahli surga, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang bertakwa. Di antara ciri orang bertakwa di antaranya adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarah kepada sesama. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dan ternyata dia sadar menahan belum cukup karena bisa saja meledak nanti. Kemudian setelah menahan amarah agar tidak meluapkan amarahnya, wal kadhiminal ghaidha, setelah itu wal 'afina 'anil nasi, memaafkan manusia. Wal 'afina 'anil nasi, memaafkan manusia, memaafkan orang yang berbuat salah. Ternyata belum cukup karena setelah memaafkan bisa jadi meninggalkan sisa-sisa marah, sisa-sisa dendam dan kebencian. Bisa jadi menjadi sumber kembali, akan tapi kita ingin bersihkan sisa-sisa benci dendam di dalam hati kita. Allahu yuhibbul muhsinin, ternyata dengan kebaikan. Sudah dijahatin ternyata malah melakukan kebaikan. Dan itu yang dilakukan para kekasih Allah. Dan ini resep mujarab. Maka dari itu kalau Anda dijahatin sama seseorang, mula-mula dengan doa-doa kebaikan. Jangan mengikuti amarah Anda lalu Anda ngelabrak dia, marah dengan dia. Tidak. Doakan dengan doa kebaikan. Kemudian setelah itu lakukan kebaikan di amal nyata. Sedekah, berderma, hadiah, dan seterusnya. Maka setelah itu akan hilang dendam dan benci di hati Anda. Yang ada adalah keindahan. Dendam akan hilang. Ganti dengan maaf. Dan indahnya memaafkan. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.